Perutnya buncit sekarang, dan cara jalannya benar-benar menggelikan. Haha, surat gugatan cerai sudah kupaksa dia tanda tangani, jadi aku hanya perlu bersabar sedikit lagi. Satu-satunya yang benar-benar kucintai adalah kamu, Alina. Kata-kata kejam itu membuat udara di koridor malam yang sunyi menjadi sedingin es. Tetapi suamiku, yang sedang tertawa di telepon dengan selingkuhannya di kamar tidur, tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa di dalam amplop coklat tebal yang akan dia terima di kantornya besok, terdapat sebuah tiket satu arah. Tiket yang mampu menghancurkan kehidupan elitnya hingga ke fondasinya. Aku, Katarina, yang sedang hamil 8 bulan, terengah-engah karena gerakan sekecil apapun, mematung di koridor yang sejuk. Dari pintu kamar yang sedikit terbuka, terdengar suara suamiku, Aditya, yang manisnya memuakan, dan tawa seorang gadis melengking dari pengeras suara ponselnya. Kapan kamu akan menceraikan istrimu itu? Fakta bahwa dia hamil anakmu, Adit, itu benar-benar kurang ajar. Kamu tidak berpikir begitu? Sangat kurang ajar. Aku sama sekali tidak berencana menjadi seorang ayah. Itu hanya khayalannya saja. Di rumah tidak melakukan apa-apa, semua pekerjaannya berantakan, aku sangat lelah dengannya. Di dalam perutku, kehidupan kecil itu menendang dengan kakinya, seolah marah pada kata-kata kejam ayahnya. Aku dengan hati-hati memeluk perut besarku dengan kedua tangan dan mengatupkan gigi begitu keras hingga rasanya akan hancur. Aku sudah lama berhenti menangis terseduh-seduh. Sekarang, yang ada dalam diriku bukanlah kesedihan, melainkan amarah yang sunyi, tanpa dasar, dan tekad yang bulat. Dengan langkah pelan, aku kembali ke ruang keluarga. Di atas meja makan, sebuah amplop coklat tebal ukuran A4 tergeletak sendirian. Di kolom penerima, dengan tulisan tanganku yang rapi, tertulis nama sebuah perusahaan konglomerat sumber daya alam besar tempat Aditya bekerja dan jabatannya, kepada IT, Direktur Departemen Komersial 1, Bapak Aditya Nugraha Wirawan. Aditya mengira surat gugatan cerai yang sudah kutandatangani ada padanya. Seperti yang dia katakan kepada selingkuhannya, dia sudah memaksaku menandatanganinya. 2 minggu yang lalu, aku dengan patuh membubuhkan tanda tanganku di atas kertas meterai yang dia sodorkan. Melihat tatapan terkejutnya, aku hanya berkata pelan, jika itu yang kamu inginkan, baiklah, dan tersenyum tenang. Di matanya, aku mungkin terlihat seperti wanita hamil yang tak berdaya dan menyedihkan, tanpa uang maupun kekuatan, yang hanya bisa tunduk pada suaminya. Tapi dia tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka, persiapan raksasa apa yang telah kulakukan di belakangnya selama berbulan-bulan ini, sambil memainkan peran sebagai istri yang penurut. Di dalam amplop di atas meja itu memang ada surat gugatan cerai, tapi bukan hanya itu. Di dalamnya ada foto-foto yang jelas, mengabadikan kunjungannya ke hotel dengan selingkuhannya, bukti bahwa kekasihnya, Alina, adalah bawahannya sendiri, dan juga sebuah flash disk berisi data tak terbantahkan tentang penipuan finansial serius yang Aditya lakukan secara diam-diam dari perusahaan. Semua ini akan diantarkan ke meja kerjanya besok pagi, tepat saat semua atasan dan rekan kerjanya berkumpul di kantor. Jam dinding berdentang pukul 4 pagi. Aku mengenakan kardigan hangat di atas gaun hamilku yang longgar. Agar tidak terpeleset, aku mengikat erat tali sepatu kets lamaku yang sudah usang. Setelah memasukkan amplop itu ke dalam tasku, aku diam-diam membuka pintu depan. Angin November yang lembab dan dingin menyejukkan pipiku yang terasa panas. Aku berjalan perlahan, langkah demi langkah, menyusuri kompleks perumahan elit yang sunyi. Tujuanku adalah kotak pos di dekat minimarket 24 jam, 5 menit berjalan kaki dari rumah. Kotak pos berwarna oranye, yang disinari lampu jalan, tampak menonjol di kegelapan. Aku mengeluarkan amplop dari tasku. Rasanya berat. Ini adalah berat air mataku dan berat harga diriku yang diinjak-injak. Selamat tinggal, Aditya. Kehidupan palsumu akan berakhir besok. Aku memasukkan amplop itu ke dalam celah dan melepaskan tanganku. Bunyi surat yang jatuh terdengar bagiku seperti gong yang menandai dimulainya kehidupan baru. Semuanya sudah berakhir. Tinggal menunggu besok. Dengan pikiran itu, aku menghela napas dalam-dalam dan berbalik. Dan tepat pada saat itu, di saku kardiganku, ponselku bergetar singkat. Siapa yang menelepon selarut ini? Aku melihat layar dan melihat nama yang tidak pernah kuduga akan muncul. Suryani. Punggungku terasa merinding. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol jawab. Dari seberang telepon terdengar suara yang sama sekali tidak seperti nada bicaranya yang biasanya manis dan dibuat-buat. Suaranya melengking, dingin, dan penuh kepanikan. Rina, apa kamu sudah tahu? Cepat kembali ke rumah sekarang juga. Dalam keheningan malam yang memekakkan, hanya jantungku yang berdebar kencang. Rina, apa kamu sudah tahu? Cepat kembali ke rumah sekarang juga, pukul 4 pagi.
angin November yang menusuk terasa hingga ke tulang. Di telingaku berdengung teriakan melengking dari ibu mertuaku, Suryani. Suaranya, yang biasanya dibuat-buat seperti seorang wanita terhormat, kini pecah karena ketakutan dan panik. "Kamu dengar aku, perempuan bodoh?" Map hitam dari laci meja Aditya. "Kamu yang mengambilnya, kan?" Jawab. Hinaan terus mengalir dari telepon. Aku tetap diam, hanya menempelkan telepon ke telinga, bersandar pada logam dingin kotak pos, dan menatap ke dalam kegelapan malam. Keheninganku membuatnya semakin marah. "Oh, jadi mau main diam-diaman. Dasar menyusahkan. Seharusnya kamu bersyukur seumur hidup bisa menikah dengan pria elit seperti Aditya, padahal kamu cuma lulusan universitas daerah yang tidak jelas. Tidak punya keluarga terpandang, dasar gembel. Hamil dan langsung merasa jadi penguasa." Kata-kata yang sama, yang merendahkan dan menginjak-injakku ke dalam lumpur. Tapi, mendengarkannya, aku, secara mengejutkan, tetap tenang. Aku bahkan merasa kasihan padanya. Aku dan Aditya menikah 5 tahun yang lalu. Saat itu, dia memang keras di tempat kerja, tapi padaku dia lembut dan jujur. Aku bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil, mengurus semua urusan rumah tangga, dan malam-malam membantunya mempersiapkan ujian promosi untuk mendukung perjuangannya yang mati-matian demi mendapatkan posisi di perusahaan konglomerat besar. Kami makan makanan diskon dari supermarket dan dia tertawa. "Bersamamu, Rina, bahkan ini terasa seperti hidangan istimewa. Kami memiliki kebahagiaan kecil kami yang sunyi." Tapi semua itu mulai runtuh setahun yang lalu, ketika dia, di usia yang rekornya sangat muda, menjadi direktur departemen komersial Sati. "Aku tidak lagi hidup di dunia yang sama dengan pecundang sepertimu," katanya, pulang larut malam dengan setelan mahal dan bau alkohol. Uang belanja yang dia berikan menjadi sangat pas-pasan, dan setiap kali aku mencoba protes, dia akan berteriak. "Kamu makan dari uang siapa, hah?" Dan ibunya, Suryani, sama saja. Setelah mengetahui promosi putranya, dia seolah lepas kendali, meningkatkan serangannya. "Untuk istri seorang pria sepertinya, penampilanmu terlalu kumuh. Aditya malu terlihat bersamamu. Dasar tidak berguna, kasihan sekali anakku, membawa parasit seperti kamu ke rumah." Aku menahan semua hinaan ini. Bekerja seperti pembantu di rumah mereka demi kehidupan baru yang tumbuh dalam diriku. Dan karena aku ingin percaya, suatu hari nanti, Aditya yang baik hati seperti dulu akan kembali padaku. Tapi harapan rapuh itu hancur berkeping-keping 3 bulan yang lalu. Aroma parfum manis yang pedas dari setelannya. Percakapan telepon rahasia di malam hari di kamar mandi dengan seorang wanita muda. Itu adalah Alina, seorang karyawan baru berusia 20-an dari departemennya. Namun, yang mendorongku ke jurang keputusasaan bukan sekadar perselingkuhan. Mataku yang terlatih sebagai mantan akuntan tidak bisa dibohongi. Suatu hari, Aditya yang mabuk melemparkan tas kerjanya di ruang keluarga, dan sebuah laporan pengeluaran jatuh dari dalamnya. Ada ketidaksesuaian yang jelas dalam angka-angkanya. Mencurigai ada yang tidak beres, aku menunggu sampai dia tertidur, membuka laptopnya, dan menemukan sebuah map hitam yang tersembunyi. Faktur fiktif untuk jasa konsultasi. Invoice yang digelembungkan dari pemasok. Di balik topeng karyawan elit, Aditya secara besar-besaran menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai hotel-hotel mahal bagi selingkuhannya dan membelikannya barang-barang bermerek. "Bu Suryani," aku memecah keheningan panjang dengan suara pelan namun dingin. "Apa? Cepat kembalikan map itu. Dari mana ibu tahu tentang map hitam di ruang kerja Aditya?" Aku bisa mendengar dengan jelas ibu mertuaku menelan ludah di seberang telepon. "Yah, ini aneh. Mengapa dia, yang tinggal terpisah, pada pukul 4 pagi tahu tentang keberadaan map berisi bukti kejahatan yang disembunyikan Aditya, apalagi tahu bahwa map itu hilang? Apakah ibu juga menerima bagian dari uang curian itu?" "Tidak, bukan begitu. Sudah terlambat. Semua bukti sudah dikirim ke tujuannya." "Tunggu, Rina, apa kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Apa yang akan terjadi pada Aditya sekarang?" Aku tidak menjawab dan menekan tombol putus. Jeritan putus asa ibu mertuaku terhenti. "Besok, semuanya akan terungkap." Aku menghela napas pelan, menggosok-gosokkan tanganku yang beku di perut, dan baru saja akan berjalan pulang, ketika tiba-tiba di kompleks perumahan yang sunyi itu terdengar desit rem yang memekakkan telinga. Aku mengangkat kepala dan melihat sebuah sedan hitam mewah meluncur dengan kecepatan tinggi dari persimpangan beberapa puluh meter dari kotak pos dan melaju lurus ke arahku. Cahaya lampu depannya yang terang menyorot sosokku dari kegelapan. Tidak mungkin, mengapa mobil itu tidak melambat? Di belakang kemudi duduk suamiku, Aditya, yang seharusnya sedang tertawa di telepon dengan selingkuhannya di kamar tidur kami. Wajahnya,
yang bengkok karena amarah, tampak mengerikan di balik kaca depan. Dia mencengkeram kemudi dengan jari-jari yang memutih dan menatapku dengan tatapan iblis. Dari mana dia tahu aku ada di sini? Dan kecepatan ini. Apa dia mau membunuhku? Lari. Aku mengambil satu langkah, mencoba menyelamatkan diri, tetapi kakiku lemas, dan aku jatuh ke aspal yang dingin. Deru mesin semakin dekat, cahaya lampu depan menyelimutiku sepenuhnya. Dengan decit rem yang memekakkan telinga, bemper dingin mobil hitam itu berhenti hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Bau karet terbakar tercium. Sedikit lagi, dan aku serta bayiku akan mati. Jantungku berdebar kencang. Secara naluriah aku meringkuk, melindungi perutku. Apa yang kamu masukkan ke dalam sana? Pintu mobil terbuka dengan keras. Aditya melompat keluar, bukan dengan setelan jasnya yang sempurna, melainkan dengan celana olahraga longgar dan sandal jepit. Matanya yang merah menatapku dari atas, wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. Map hitam dari ruang kerjaku. Kamu memasukkannya ke kotak ini, kan? Jawab. Teriakannya menggema di jalanan malam. Dia dengan kasar mencengkeram lenganku dan mencoba mengangkatku. Untuk kondisiku, itu terlalu kasar, tapi aku tidak melawan. Aku hanya menatap mata gilanya dengan tatapan dingin dan tak bergerak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengamati pria yang kalap ini. Keheninganku, ternyata, semakin melukai harga dirinya. Ah, kau tidak tahu terima kasih. Benalu, kamu hidup dari uang siapa, hah? Dengan ijazah dari universitas kampungmu itu, kau mau menghancurkan karier eliteku, menyeretnya ke lumpur. Kau sadar tidak apa isi map itu? Rentetan hinaan menghujaniku. Benalu, tidak tahu terima kasih. Kata-kata ini keluar dari mulut pria yang pernah mengatakan bahwa aku adalah sandaran utamanya. Tapi aku tidak merasakan sedikit pun kesedihan, hanya rasa jijik yang mendalam melihat betapa rendahnya dia telah jatuh. Kembalikan. Cepat kembalikan. Karena marah dengan ketenanganku yang dingin, Aditya melompat ke kotak pos dan mencoba memasukkan tangannya ke dalam untuk mengambil amplop. Pukulan-pukulan tumpul pada logam memecah keheningan malam. Tentu saja, mustahil mengeluarkan sesuatu dari kotak yang kokoh itu. Sialan, aku akan panggil polisi. Tidak, panggil petugas pos sekarang. Bilang kamu salah kirim. Kamu harus menangis dan memohon agar mereka mengembalikannya. Konyol sekali, gumamku. Apa katamu, seorang pencuri mau memanggil polisi? Silakan saja panggil. Yang akan lebih buruk hanya Anda. Kata-kataku membuatnya merah padam karena marah. Dasar kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu pada suamimu? Mau kena tampar? Dia mengangkat tangannya ke arahku. Dan pada saat itu, malam yang berisik sekali, anak muda. Dan Anda, sepertinya, orang yang pemarah. Dari belakang terdengar suara rendah yang tenang namun sangat jelas. Aku berbalik dan melihat seorang pria tua di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Mantel tua, topi usang, dan di kakinya sandal jepit yang sudah tipis. Di tangannya dia memegang tali, dan di kakinya seekor anjing duduk dengan tenang. Seorang kakek biasa dari rumah sebelah yang keluar untuk jalan-jalan dengan anjingnya. Siapa kau, Pak Tua? Aditya, tanpa menurunkan tangannya, menoleh padanya. Jalan-jalan dengan anjing jam 4 pagi. Sudah gila, ya? Pergi sana. Kami sedang menyelesaikan masalah suami istri. Bukan urusanmu, pensiunan miskin, ikut campur dalam kehidupan kaum elite. Meskipun dihina dengan kasar, pria tua itu bahkan tidak mengerutkan kening. Dia hanya menyipitkan matanya dan berkata pelan, elit, katamu. Sangat mengagumkan. Tapi apakah di kalangan Anda sudah biasa mendorong istri yang sedang hamil ke aspal dan mengangkat tangan untuk memukulnya? Diam. Bukan urusanmu. Pergi dari sini, Pak Tua sialan. Geram Aditya, lalu berbalik lagi padaku, mencengkeram lenganku, dan menyeretku ke mobil. Ayo. Besok, begitu kantor pos buka, kita akan ambil semuanya kembali. Sampai saat itu, kau akan duduk di rumah terkunci. Sambil terpincang-pincang, aku membiarkannya mendorongku ke kursi penumpang. Aditya duduk di belakang kemudi dan menyalakan mesin dengan raungan. Melalui kaca, aku melihat pria tua itu masih menatap kami dengan tajam. Tatapannya yang menusuk entah kenapa membekas dalam ingatanku. Pak Tua sialan. Sudahlah, kantor pos buka jam 9. Aku masih punya waktu. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur, teriak Aditya, mencengkeram kemudi. Melihat sosoknya yang menyedihkan, untuk pertama kalinya malam ini aku tertawa pelan. Apa yang lucu? Tidak ada. Dengan bukti fisik, Anda mungkin masih sempat, kataku perlahan, mengelus perutku. Untuk mengambilnya dari kantor pos. Bukti fisik?
Wajah Aditya seketika pucat pasi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat itu, di dashboard, ponsel kerjanya bergetar dan berdering. Waktu menunjukkan pukul 4:45 pagi. Melihat nama penelepon, Aditya membeku, seolah tidak percaya dengan matanya sendiri. Di layar tertera, Prasetyo, Direktur Departemen. Atasan langsungnya, yang dalam keadaan apapun tidak akan menelepon selarut ini. Ponsel di dashboard bergetar dengan hebat. Di layar terpampang jelas. Prasetyo, Direktur Departemen. Pukul 4:45 pagi. Waktu di mana seorang atasan tidak mungkin menelepon. Melihat nama itu, wajah Aditya menjadi seputih kain. Dengan tangan gemetar, dia mengambil telepon dan menjawab dengan suara pecah, "Pak Prasetyo, ada apa sepagi ini?" "Aditya, apa yang kau lakukan?" Dari telepon terdengar raungan yang begitu keras hingga aku pun bisa mendengarnya. Itu adalah suara Pak Prasetyo, yang dikenal di perusahaan karena ketenangannya, tetapi sekarang suaranya dipenuhi amarah. Aditya tersentak dan menjauhkan telepon dari telinganya. "Cepat periksa emailmu." Baru saja semua anggota Dewan Direksi dan para direktur menerima email massal. "Ada foto-fotomu dengan Alina itu, saat kalian masuk hotel, dan ditambah lagi daftar rekening fiktif. Tertulis bahwa dokumen aslinya akan dikirim melalui pos hari ini. Apa maksud semua ini? Jelaskan." Mulut Aditya membuka dan menutup tanpa suara, seperti ikan. "Ya. Bukti fisik yang kukirim hanyalah sentuhan akhir. Pukulan sebenarnya telah dilancarkan pada pukul 4:30 pagi, ketika pengatur waktuku aktif dan pengungkapan digital itu dikirim ke seluruh jajaran pimpinan perusahaan. Sekarang, sepertinya dia mengerti apa yang kumaksud dengan, mungkin masih sempat." "Tidak, Pak Prasetyo, ini pasti kesalahan, lelucon jahat seseorang. Seseorang ingin menjebak saya. Cukup alasannya. Direktur utama sudah tahu dan sangat marah. Segera ke kantor. Jam 8 pagi di ruangannya." Titik. Pak Prasetyo membanting telepon. Aditya menatap teleponnya dengan bingung. Keringat mengalir di dahinya. Napasnya menjadi cepat dan terengah-engah. Keheningan yang mencekam menyelimuti mobil. Di kejauhan, seekor gagak berkauk. Aditya perlahan, seperti boneka, menoleh ke arahku. Wajahnya yang pucat kini memerah padam. Urat-urat di pelipisnya menonjol. "Ini kau. Semua ini ulahmu." Raungan, seperti letusan gunung berapi, memecah ruang sempit mobil. Aditya membungkuk melewati kursi, mengangkat tangannya, dan dengan sekuat tenaga memukul dashboard. "Ah, kau sadar tidak apa yang telah kau perbuat? Aku ini elite. Aku berjuang keras, jungkir balik, untuk bisa sukses. Aku, calon anggota Dewan Direksi, dan kau, dari Universitas Kampung, berani merusak segalanya." Dia menyemburkan ludah, matanya merah. Seluruh kotoran, kebencian, dan penghinaannya padaku, yang telah lama disembunyikannya, kini keluar. "Kau hidup dari uang siapa di rumah yang hangat dan makan enak setiap hari? Parasit. Mau main jadi orang suci. Kau hanya iri karena aku bersenang-senang dengan Alina yang muda dan cantik, dan kau cuma bisa membesarkan perut, dasar jelek. Parasit. Jelek." Dari pria yang pernah tersenyum dan berkata bahwa aku adalah sandarannya, tidak ada lagi yang tersisa. Di hadapanku duduk seorang pria jahat dan egois, yang siap menginjak-injak istrinya sendiri demi menyelamatkan dirinya. Tapi sebanyak apapun lumpur yang dia lemparkan, aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dalam diam, pada monyet yang mengamuk ini. Aku merasa sangat muak dan kasihan karena pria ini adalah orang yang pernah kucintai dan kujanjikan kesetiaan. Keheninganku dan tatapan dinginku sepertinya merobek-robek harga dirinya yang kecil itu. "Kenapa kau menatap seperti itu?" "Jawab. Dengar sini. Aku tidak akan kalah. Aku akan menyewa pengacara terbaik, dan mereka akan membuktikan bahwa kau sudah gila karena stres kehamilan, bahwa kau memalsukan semuanya. Kau tidak akan dapat 1 sen pun tunjangan. Aku akan mengusirmu ke jalanan tanpa sepeser pun. Kau akan mengemis seumur hidupmu." Aditya menginjak pedal gas hingga ke lantai dan melaju dengan kecepatan gila menuju rumah. Setelah mengerem mendadak di parkiran, dia dengan paksa menyeretku keluar dari mobil dan mendorongku ke dalam rumah. "Duduk di sini dan jangan bergerak. Jangan melangkah keluar." Teriaknya, mengunci ruang keluarga dari luar dan dengan panik mulai menelepon ibunya, Suryani. "Bu, Rina sudah gila. Dia mencoba menghancurkanku. Tolong, kita harus memasukkannya ke rumah sakit jiwa." Pemandangan yang menyedihkan, bukan lagi seorang elit. Hanya anak mama yang ketakutan. Dan kemudian, ponselnya berdering lagi. Di layar tertera nama Alina.
selingkuhannya menelepon. Aditya buru-buru menjawab, Alina, kau sudah lihat email dari kantor? Jangan khawatir, aku akan menyalahkan semuanya padanya. Adit, tolong. Dari pengeras suara terdengar suara Alina yang panik dan menangis. Ayah bangun dan melihat email itu. Bagaimana ini? Dia akan membunuhku. Aditya dengan kesal membentak, apa hubungannya dengan ayahmu? Yang penting sekarang adalah menyelamatkanku. Bohongi saja dia. Tapi kata-kata Alina berikutnya yang gemetar membuat Aditya membeku, seolah tersambar petir. Tidak, kamu tidak mengerti. Aku belum pernah bilang, tapi ayahku. Dia bekerja di perusahaan kita. Dia. Direktur Eksekutif. Widodo. Direktur Eksekutif Widodo. Mendengar nama itu, Aditya hampir menjatuhkan teleponnya. Widodo adalah tangan kanan direktur utama, orang yang digadang-gadang akan menggantikannya, otoritas absolut di perusahaan, putri Pak Widodo. Tidak mungkin. Aku tidak mau semua orang berpikir aku masuk karena koneksi, jadi aku bekerja dengan nama gadis ibuku. Bagaimana ini? Ayah melihat fotoku dan daftar penipuan itu. Dia sangat marah. Dia akan mencoretku dari keluarga. Adit, selamatkan aku. Tangisan Alina yang histeris menggema di ruang keluarga. Wajah Aditya berubah menjadi pucat pasi. Jika dia hanya karyawan biasa, dia bisa disuap atau ditinggalkan. Tapi putri calon direktur utama adalah masalah yang sama sekali berbeda. Satu perselingkuhan saja sudah cukup untuk dipecat. Tetapi fakta bahwa dia menggelapkan uang perusahaan dan menghabiskannya untuk Putri Widodo berarti bukan hanya akhir dari kariernya, tetapi juga ancaman hukuman penjara yang nyata. Tamat. Riwayat Eli Teku. Tamat. Aditya jatuh berlutut dan memegangi kepalanya. Tapi sekejap kemudian, di matanya menyala kilatan gila. Kilatan yang muncul pada binatang yang terpojok. Oke, Alina, dengar, ini bukan waktunya menangis. Dia melompat dan berbicara cepat ke telepon. Katakan ini pada ayahmu. Semua ini palsu, jebakan dari istriku. Kami hanya duduk di lounge hotel membahas pekerjaan, dan istriku yang gila karena cemburu mengedit semuanya. Bukti penggelapan? Itu juga ulahnya. Dia mantan akuntan, jago komputer. Dia meretas laptopku dan mentransfer uang perusahaan ke rekeningnya sendiri. Aku tidak tahu apa-apa, aku korban kejahatannya. Menangislah, mohon pada ayahmu. Apa kau pikir dia akan percaya? Buat dia percaya, atau kita berdua tamat? Kau mau mempermalukan ayahmu? Baiklah, akan kucoba. Panggilan terputus. Aditya perlahan berbalik ke arahku. Di wajahnya, yang dipenuhi kedengkian, tersungging senyum iblis. Pada saat itu, pintu depan terbuka dengan keras, dan seorang wanita menyerbu masuk ke ruang keluarga. Itu adalah ibu mertuaku, Suryani, dengan mantel yang disampirkan di atas baju tidurnya. Adit, kamu baik-baik saja? Apa yang dilakukan perempuan jahat ini padamu? Melihatku, dia menjerit, matanya memancarkan kilat. Bu Suryani, cepat sekali datang dengan taksi? Ketika aku mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparku. Aku berhasil menghindar, dan dia hanya menggoresku dengan kukunya, tapi pipiku terasa perih. Diam, psikopat. Mau menghancurkan suamimu sendiri. Kau sudah gila, gembel? Kami yang mengangkatmu dari lumpur, dan kau membalasnya dengan pengkhianatan. Aditya segera memberitahukan rencana iblisnya, menyalahkan semua penggelapan dan bukti perselingkuhan yang dipalsukan padaku. Wajah Suryani berseri-seri, dan dia tertawa jahat. Brilian, Adit, tepat sekali. Istri miskin yang gila karena kehamilan serakah akan uang suaminya, mencurinya, lalu karena cemburu membuat bukti palsu. Skenario yang sempurna. Siapa yang akan percaya padamu? Pada seorang manajer puncak elit atau pada perempuan bodoh ini? Suami dan ibu mertua dengan gembira membahas bagaimana cara membuatku menjadi penjahat. Aku duduk di lantai yang dingin, memeluk erat perutku. Nah, Rina. Lidahmu keluh karena takut? Aditya menatapku dari atas dengan ekspresi kemenangan. Kau tidak punya tempat untuk lari. Aku sendiri yang akan memalsukan bukti apapun terhadapmu di komputer. Sekarang, tulis surat pengakuan. Saya, Katarina, mengaku telah menggelapkan dana perusahaan, serta memalsukan informasi palsu tentang perselingkuhan suami saya karena cemburu. Dia mengambil kertas dan pulpen dari laci dan melemparkannya padaku. Tulis. Kalau tidak, aku akan menyerahkanmu ke polisi. Dan anak harammu itu akan kau lahirkan di penjara, dari sana langsung dikirim ke panti asuhan. Dasar bodoh, tambah ibu mertuaku. Kalau saja tidak ikut campur, tidak akan begini jadinya. Situasi tanpa jalan keluar, ancaman dari suami yang berkuasa dan ibunya.
Dalam situasi seperti ini, wanita manapun akan menangis dan memohon ampun. Tapi aku diam, tidak menangis, tidak marah, hanya menatap pulpen yang tergeletak, menjaga ketenangan yang luar biasa. Hei kau dengar? Suara Aditya kembali terdengar panik karena tingkah lakuku yang aneh. Kenapa kau diam? Katakan sesuatu. Di bawah teriakan mereka, aku perlahan mengangkat kepala, menatap mereka, dan dengan sedikit melengkungkan bibir, aku tertawa pelan namun jelas. Kenapa kau tertawa? Suryani mundur selangkah. Mengerikan sekali. Mereka tidak mengerti. Tidak mengerti mengapa aku tidak membantah, mengapa aku tidak takut pada ancaman mereka. Mereka tidak tahu bahwa di celah di bawah televisi, tempat aku duduk, sejak malam sebelumnya telah terpasang sebuah alat kecil. Dan bahwa aku masih memiliki satu kartu truf sejati, yang mampu menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku tanya, apa yang lucu? Orang gila, raung Aditya. Aku tidak mengambil pulpen dari lantai, hanya menatap satu titik, ke celah sempit di bawah rak televisi. Di sana, lampu merah kecil dari sebuah alat perekam berkedip, merekam setiap kata dari konspirasi jahat mereka. Bu Suryani, Aditya, kalian benar-benar tidak mengenalku sama sekali. Aku perlahan berdiri. Tubuhku yang hamil 8 bulan terasa berat, tetapi aku menegakkan punggungku, dan penampilanku membuat mereka berdua mundur. Tidak kenal, apa yang perlu diketahui tentangmu? Gadis miskin dari kampung yang hidup dari uangku, tidak berguna dan tidak tahu berterima kasih. Aditya terus mengoceh, tapi aku memotongnya dengan suara pelan dan menusuk. Miskin, katamu. Mungkin. Tapi apa kalian ingat aku kuliah jurusan apa dan bekerja di kantor akuntan mana setelah lulus? Hah, di kantor lokal mana? Dibandingkan dengan perusahaan konglomerat eliteku, itu seperti taman kanak-kanak. Aku menghela napas pelan. Aku bekerja di salah satu kantor akuntan publik ternama di negara ini, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus khusus, dalam investigasi perusahaan, dalam melacak aset gelap di dunia bisnis dan politik. Pimpinan kantor itu secara pribadi membimbingku. Keyakinan diri menghilang dari wajah Aditya. Dan aku berhenti bekerja bukan untuk mendukungmu. Ketika kita memutuskan untuk menikah, ibumu, Bu Suryani, setelah mengetahui pekerjaanku yang sebenarnya, membuat keributan. Jangan mempermalukan anakku, duduk saja di rumah. Ingat, Bu Suryani? Wajah ibu mertuaku seketika pucat. Itu sudah lama. Memangnya kenapa? Karena aku seorang profesional. Apa kalian pikir aku tidak akan menyadari penipuan primitif seperti yang ada di map hitammu itu? Jejak digital, ketidaksesuaian dalam tagihan. Aku tahu segalanya sejak awal. Aku melangkah mendekati Aditya. Sejak hari kau berselingkuh dengan Alina, aku mulai melakukan persiapan. Aku melihat bagaimana kau menghabiskan uang perusahaan untuk kesenanganmu, bagaimana kau melakukan kejahatan baru untuk menutupi yang lama. Aku mencatat semuanya, setiap detik. Bohong. Kata sandi laptopku tidak mungkin diretas. Tanggal lahirmu dan tanggal lahir Alina. Jangan membuatku tertawa. Dan jangan meremehkan kemampuanku. Aku mengeluarkan ponsel kedua dari tasku, menyalakan pengeras suara. Oke, Alina, dengar. Semua ini palsu, jebakan dari istriku. Penggelapan? Itu juga ulahnya. Rekaman yang jernih dari kata-katanya barusan, tentang bagaimana dia akan menjebakku, memenuhi ruang keluarga. Raung Aditya. Rekaman ini disimpan secara real-time di cloud. Saat ini juga, semua ancaman, hinaan, dan rencana kalian untuk memalsukan kasus ini dikirimkan ke pengacaraku dan satu orang lain yang sangat tidak kalian duga. Orang mana lagi? Teriak Suryani dengan suara gemetar. Aku melihat keluar jendela. Dalam kegelapan fajar, sebuah sedan hitam berhenti dengan tenang di depan rumah kami. Aditya, kau baru saja berteriak tidak peduli dengan ayah Alina. Tapi ayahnya, Direktur Eksekutif Widodo, adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawa mantan bosku. Apa? Pikiran Aditya sepertinya berhenti. Pimpinan mantan kantorku berutang nyawa pada Pak Widodo setelah sebuah skandal besar. Dan atas permintaannya, aku secara pribadi melakukan investigasi atas kasus putrinya, yang, seperti yang dia katakan, mulai menunjukkan keanehan. Kau berselingkuh dengan putri klienku. Semua warna hilang dari wajah Aditya. Dia sadar, ini bukan sekadar perselingkuhan dan penggelapan. Dia telah menginjak ekor harimau. Tidak mungkin. Jadi, semua ini dari awal. Ya, semuanya di bawah kendaliku. Pada saat itu, bel pintu berbunyi. Dalam keheningan malam, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Aditya dan ibunya. Nah, tamu sudah datang. Kalian tidak punya tempat untuk lari sejak awal. Aku tersenyum dingin dan memutar kunci di pintu ruang keluarga. Ting tong, ting tong.
Bel pintu yang mendesak memecah keheningan, seolah menghitung dosa-dosa Aditya dan ibunya. Siapa itu selarut ini, polisi atau? Suara Aditya bergetar. Keyakinan dirinya yang dulu telah lenyap. Adit, tenangkan dirimu. Terus katakan saja perempuan gila itu yang mencuri uangnya, bisik Suryani, mencoba memberinya kepercayaan diri. Aku berjalan diam-diam ke pintu keluar. Berhenti, jangan buka. Aku tidak mendengarkannya. Aku memutar kunci dan membuka pintu. Di ambang pintu, di udara pagi yang sejuk, berdiri 3 orang pria. Di tengah, seorang pria tua dengan rambut beruban yang tertata sempurna, mengenakan jas mahal. Tatapannya yang tajam memancarkan kekuasaan, khas seseorang yang telah melewati api dan air dunia bisnis besar. Pak Widodo, desah Aditya. Ya, itu dia. Widodo, ayah Alina, orang yang berada di pusat skandal. Selamat pagi, Aditya, penampilanmu kurang baik. Apa hati nuranimu mengganggumu? Suara Widodo rendah dan sedingin es. Pak Widodo, kenapa Anda di sini? Ah, ini istri saya, Rina. Dia sedang mengalami gangguan saraf karena kehamilan, Anda tahu? Dialah yang mengirim email aneh itu. Semua ini hanya karangannya. Aditya hampir saja bersujud di kakinya, berbohong dengan putus asa. Iya, Pak Direktur. Perempuan ini selalu serakah akan uang, dia dari keluarga miskin. Dia iri dengan kesuksesan Aditya dan mencuri uang perusahaan. Kami baru saja memaksanya mengaku dan akan memanggil polisi, selah Suryani, menunjuk-nunjukku. Kami pikir dia hanya akan melahirkan ahli waris untuk kami, seperti barang. Tapi dia tidak tahu berterima kasih dan menggigit tangan yang memberinya makan. Percayalah, Aditya adalah korban. Barang? Mendengar kata itu, para asisten yang berdiri di belakang Widodo mengerutkan kening. Aku sendiri terus diam, melindungi perutku dan mengamati penderitaan terakhir mereka. Widodo mendengarkan mereka sampai selesai, lalu tersenyum sinis. Barang, katamu. Baru pertama kali aku bertemu orang yang menyebut istrinya dan calon ahli warisnya seperti itu. Begini, Aditya, jika kau mengatakan yang sebenarnya, mengapa putriku Alina baru saja, sambil menangis, mengaku padaku bahwa kaulah yang melibatkannya dalam penggelapan, dan dia membantumu. Waktu seolah berhenti bagi mereka. Apa? Alina mengaku? Dia menceritakan bagaimana kau menjanjikannya bisnis bersama dan gunung emas, tapi kau justru memanfaatkannya untuk mentransfer uang dan membocorkan informasi rahasia. Semua rekening fiktif itu atas namanya. Aku punya semua percakapan kalian. Widodo melangkah masuk. Auranya membuat Aditya mundur dan jatuh ke lantai. Lebih dari itu, aku sudah berbicara dengan mantan atasanmu, pimpinan kantor akuntan itu. Dia menceritakan bagaimana kau, Katarina, selama berbulan-bulan ini dengan tenang dan akurat mendokumentasikan setiap langkah pria ini. Widodo berbalik ke arahku, dan ekspresi dinginnya melembut, dia menundukkan kepalanya. Karena kekurangan dalam mendidik putriku, Anda harus mengalami penderitaan yang mengerikan. Saya minta maaf, Pak Widodo, apa-apaan ini? Gumam Suryani. Diam. Katarina adalah seorang profesional yang secara pribadi kuminta untuk melakukan investigasi. Dalam laporannya, terdokumentasi dengan sempurna bagaimana kau, Aditya, menggelapkan 80 miliar rupiah dari perusahaan. 80 miliar. Mendengar angka itu, wajah Suryani menjadi pucat pasi. 80 miliar? Adit, kau sebanyak itu. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya menerima sedikit uang jajan darinya. Tidak, Bu Suryani, akhirnya aku angkat bicara. Uang jajan yang ibu habiskan di butik-butik luar negeri dan toko perhiasan itu juga sudah dilacak. Dan miliaran yang digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan konsultan fiktif ibu. Semua itu dari uang curian. Suryani terisak pendek. Lututnya gemetar. Aditya Nugraha Wirawan, dan kau ibunya. Kalian berdua harus bertanggung jawab atas semuanya. Tapi pertama-tama, Widodo menatap Aditya dengan jijik. Aku harus memberitahumu isi amplop kedua yang diberikan Katarina padaku. Dia mengeluarkan sebuah map dari saku mantelnya, salinan digital yang telah kukirimkan padanya sehari sebelumnya. Apa ini? Aditya mengambil kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Di sana ada informasi yang dia dan ibunya anggap telah terkubur dengan aman. Kebenaran tentang keluarga mereka dan tentang peristiwa 15 tahun yang lalu. Saat membacanya, wajah Aditya kehilangan warna terakhirnya, digantikan oleh ekspresi ngeri binatang yang terpojok. Kau kan sudah berjanji tidak akan menyentuh ini. Jangan yang ini, raungnya dan, seperti binatang yang terluka, dia menerjangku. Kau kan sudah berjanji tidak akan menyentuh ini. Kehilangan sisa akal sehatnya, Aditya, dengan raungan binatang buas, mengangkat tangannya yang berat ke arahku.
Pukulan seperti itu tidak akan berlalu tanpa bekas bagiku. Tapi aku tidak takut. Aku hanya menunggu. Tuk! Suara kering dan tajam. Dada Aditya yang bidang dihentikan oleh sebuah tongkat hitam, sekeras baja. Anak muda, mengangkat tangan pada seorang wanita, apalagi yang sedang mengandung kehidupan baru di dalam rahimnya, itu, kau tahu, tidak baik. Dari belakang terdengar suara pria tua dengan anjingnya tadi. Tanpa disadari, dia telah masuk ke dalam rumah. Bukan lagi topi usang dan mantel tua, kini dia mengenakan setelan 3 potong yang dijahit sempurna. Penampilannya penuh wibawa dan sangat berbeda dari citra pensiunan pikun. "Hei, kau, Pak Tua itu? Sialan, kenapa kau di sini? Ini penyusupan ilegal," teriak Aditya, tetapi pria tua itu bahkan tidak bergeming. Sebaliknya, Widodo yang berdiri di sebelahnya berdiri tegak, menatapnya dengan kekaguman yang tak terselubung. "Pak Gunawan, apa yang Anda lakukan di sini?" "Pak Gunawan?" Panggilan yang tidak dikenal ini membuat Aditya dan ibunya membeku. "Widodo, lama tidak bertemu. Tadi sedang jalan-jalan dan menemukan pemandangan yang menarik." "Aditya Nugraha Wirawan, sepertinya, bukankah Anda yang menyebut saya pensiunan miskin?" Pria tua yang dipanggil Gunawan itu tersenyum tipis. "Aditya, izinkan aku memperkenalkan," kata Widodo. "Ini adalah pendiri dan ketua Dewan Kehormatan seluruh konglomerat kita, Bapak Gunawan." Ruang keluarga membeku. Pria yang baru saja dihina Aditya ternyata adalah puncak dari piramida perusahaan yang mati-matian coba dia daki. Hanya desisan lemah yang keluar dari tenggorokan Aditya. Suryani di sebelahnya jatuh ke lantai, seluruh tubuhnya gemetar. "Jadi, Katarina," lanjut Gunawan, mengambil dokumen dari Widodo. "Di amplop kedua yang kau percayakan padaku, tertulis hal-hal yang sangat menarik. Baiklah, Aditya, Suryani, mari kita ingat kembali sejarah gemilang keluarga Wirawan." Aku dengan suara sedingin es mulai membacakan isi amplop. 15 tahun yang lalu, ayahmu, suami Bu Suryani, dianggap meninggal di tempat kerja karena kelelahan. Untuk itu, perusahaan membayar kompensasi dan asuransi yang sangat besar, yang dengan itu kau, Aditya, bisa masuk ke universitas bergengsi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku. "Suamimu melakukan penipuan asuransi besar-besaran di perusahaan transportasi tempatnya bekerja saat itu. Ketika dia hampir terbongkar, dia bunuh diri. Dan kau, Bu Suryani, untuk menutupi kejahatannya, menjalin hubungan dengan salah satu pimpinan perusahaan itu dan menutupi kasusnya. Dengan uang kotor inilah kau menjadikan Aditya seorang elit." "Diam. Diam," teriak Suryani, menutup telinganya. "Tapi yang paling mengejutkan, Aditya, sebagian dari 80 miliar yang kau curi itu tidak hanya untuk hadiah Alina. Bu Suryani sampai sekarang masih membayar pimpinan itu untuk tutup mulut tentang peristiwa 15 tahun yang lalu." "Benar, kan?" Wajah Aditya menjadi pucat pasi. Seluruh biografi elitenya, asal-usulnya yang begitu dia banggakan, ternyata hanyalah rumah kartu yang dibangun di atas kejahatan dan kebohongan. "Kantor akuntanku dulu kebetulan sedang menyelidiki penipuan asuransi itu. Aliran dana yang aneh, transfer besar bulanan dari ibumu ke rekening anonim, semuanya cocok." "Rina, jadi kau menikahiku untuk menjebakku?" tanya Aditya dengan nada putus asa. Aku tersenyum sedih. "Tidak, Aditya. Aku benar-benar mencintaimu, sampai kau mulai menghinaku setiap hari. Aku mengelus perutku. Aku memberimu kesempatan demi anak kita. Aku menunggu kau mengakui perselingkuhanmu, menghentikan serangan ibumu, dan meminta maaf. Tapi kau menyebutku barang. Anak kita anak haram. Dan bahkan mencoba membunuh kami." Aku menegakkan tubuh dan berkata dengan tegas, "Aku tidak punya perasaan apapun lagi padamu. Sejarah terkutuk keluargamu hari ini akan diungkap ke publik. Pak Gunawan, saya mohon." Gunawan mengangguk. "Widodo, segera ajukan laporan terhadap Aditya Nugraha Wirawan atas tuduhan penipuan dalam skala besar dan penggelapan, dan ibunya sebagai kaki tangan dalam penipuan 15 tahun yang lalu dan penyuapan. Hubungi polisi. Selidiki semuanya sampai tuntas." "Siap, Pak Gunawan." Widodo mengeluarkan teleponnya. Melihat itu, Aditya, yang tersadar, bersujud di kakiku. "Rina, maafkan aku salah. Kumohon, cabut laporannya. Mari kita bersama lagi. Anak kita butuh seorang ayah." Pria yang telah menghina dan mencoba membunuhku kini menangis dan memohon pengampunan. Aku merasa sangat jijik. "Ayah? Di mana dia selama ini?" Aku mundur selangkah dan dengan dingin menepis tangannya. "Nama keluargamu akan segera tercoreng selamanya. Tapi jangan khawatir, kau kan punya sekutu yang setia." Aku melihat ke jalan.
Sebuah mobil lain berhenti di depan rumah, dari dalamnya keluar Alina yang menangis dan kelelahan. Tapi ada yang aneh dengannya. Di belakangnya berdiri dua orang polisi. "Aditya!" teriak Alina, dan dalam suaranya bukan cinta, melainkan kebencian yang membara. "Aditya, kau memberiku minum apa?" "Ayah melakukan tes, dan di dalam darahku ditemukan sesuatu yang mengerikan." Mendengar kata-kata itu, semua orang membeku. Wajah Aditya menjadi seperti mayat. "Aditya, kau memberiku minum apa?" "Ayah melakukan tes. Dan di dalam darahku ditemukan sesuatu yang mengerikan." Teriakan Alina, yang datang bersama polisi, menembus keheningan fajar. Matanya merah karena menangis, dan kecantikannya yang dulu telah sirna. "Di hadapan kami berdiri seorang wanita yang gemetar karena ngeri dan benci. Apa yang kau katakan, Alina?" "Tenanglah, kau kan mengeluh lelah. Aku hanya memberimu vitamin mahal yang kupesan dari luar negeri." Suara Aditya pecah, keringat membasahi dahinya. Dia mencoba tersenyum, tetapi wajahnya berubah menjadi seringai. "Vitamin? Jangan bohong." Alina melemparkan sebuah kantong kecil berisi pil putih ke lantai. "Ini sisanya. Ayah sudah menyerahkannya untuk diuji di laboratorium. Ini bukan vitamin. Ini adalah neuroleptik kuat yang digunakan untuk mengobati gangguan jiwa berat. Dan obat ini punya efek samping. Menyebabkan hilang ingatan dan secara drastis mengurangi kemampuan berpikir kritis." Udara di dalam ruangan membeku. Widodo memeluk putrinya dan menatap Aditya dengan tatapan membakar. "Aditya, jadi kau mencekoki putriku dengan obat-obatan untuk menjadikannya boneka penurut dan memaksanya membantumu dalam penipuanmu? Kau takut bertindak atas namamu sendiri dan memutuskan untuk menyalahkan semuanya padanya?" "Tidak, Pak Widodo, ini salah paham. Saya hanya peduli pada kesehatannya." "Diam," raung Widodo. Dia kemarin, sambil menangis, menceritakan padaku, "Ayah, setiap kali aku minum pil dari Aditya, kepalaku terasa berat, dan aku merasa semua yang dia katakan itu benar. Kau memanfaatkan seorang wanita yang kau janjikan cinta sebagai alat sekali pakai untuk menutupi kejahatanmu." Aditya jatuh berlutut. Keserakahannya, keengganannya kehilangan uang, status, dan selingkuhan mendorongnya ke kebohongan yang semakin menjijikkan. Dan ini dia. Ini semua ulah Rina. Dia tiba-tiba menunjukku dan berteriak seperti orang gila. "Jangan percaya padanya. Pil-pil itu bukan aku yang memberikannya pada Alina, tapi istriku. Dia mantan akuntan, mengerti tentang kimia. Dia ingin menghancurkan reputasiku, membuat Alina kecanduan obat-obatan, dan mengaturnya seolah-olah akulah pelakunya. Dia adalah iblis pendendam." Kebohongan kekanak-kanakan dan absurd ini membuat semua orang di ruangan itu terdiam, terperangah. Suryani, menyadari bahwa putranya tidak bisa diselamatkan lagi, mundur ke belakang. "Adit, apa yang kau katakan? Rina tidak akan pernah." "Diam, Ibu. Kau juga tidak lebih baik. Gara-gara kaulah dia tahu tentang penipuan ayah 15 tahun yang lalu, kau selalu menghalangiku." "Aditya, beraninya kau bicara seperti itu pada ibumu?" Adegan saling menyalahkan yang menjijikan. Inilah hasil dari upaya putus asa mereka untuk mempertahankan status elit mereka. Aku menatap mereka dengan ketenangan sedingin es. "Aditya, aku tahu tentang pil-pil itu sejak awal." Kata-kataku membuatnya membeku. "Aku beberapa kali secara diam-diam merekam video saat kau memberikan vitamin itu pada Alina. Lebih dari itu, aku tahu dari mana kau mendapatkannya. Mantan rekan-rekanku telah melacak seluruh rantainya. Pembelian dari rekening gelapmu di situs-situs ilegal. Semua buktinya ada padaku." Aditya dengan putus asa membuka dan menutup mulutnya tanpa suara. "Sudah kubilang, aku tidak memberimu satu kesempatan pun. Sejak hari kau mencoba membunuhku, aku berhenti menjadi istrimu." Aku berbalik ke arah Gunawan dan membungkuk. "Pak Gunawan, mohon maaf atas pertunjukan ini, tapi sekarang, saya rasa, Anda telah melihat wajah aslinya." Gunawan mengetukkan tongkatnya ke lantai. "Aditya Nugraha Wirawan, kepengecutan dan kerendahanmu sangat mengejutkan. Sebagai pendiri, aku malu perusahaan kita telah membesarkan monster sepertimu. Polisi, bawa dia pergi." Dua orang polisi mengangkat Aditya. "Lepaskan. Lepaskan aku. Aku ini elit. Aku tidak mungkin dijebak oleh gadis kampung. Rina, kau akan menyesal. Aku akan keluar dari penjara dan membunuhmu." Teriaknya saat diseret keluar. Tidak ada lagi yang tersisa dari pria yang pernah kucintai. Dia hanyalah monster. Ketika suara sirene menghilang di kejauhan, di ruang keluarga hanya tersisa Suryani yang kebingungan, Alina yang menangis, dan Widodo serta Gunawan yang berwajah keras. Tapi neraka yang sebenarnya masih menanti. Suryani mencengkeram ujung gaunku.
Rina, kumohon, selamatkan setidaknya aku. Adit yang memaksaku. Dan 15 tahun yang lalu, aku hanya ingin melindungi keluarga. Aku akan mengembalikan semuanya. Hanya jangan beritahu polisi. Aku dengan dingin tapi tenang melepaskan tangannya. Apa ibu pikir bisa begitu saja mengembalikan uang dan selesai? Apa ibu pernah memikirkan orang-orang yang hidupnya hancur karena penipuan dan kompensasi itu? Aku melihat ke dinding, di mana tergantung bingkai dengan moto keluarga wirawan, kejujuran, kerja keras, kemakmuran. Sungguh ironis. Masalahnya, Bu Suryani, dalam cerita 15 tahun yang lalu itu, korbannya bukan hanya satu. Apa ibu ingat karyawan lain yang dijadikan kambing hitam, dipecat, dan meninggal dalam kemiskinan? Wajah ibu mertuaku menjadi lebih putih dari kapur. Dari mana? Dari mana kau tahu putrinya adalah sahabat terbaikku? Mata Suryani membelalak ngeri, bibirnya bergetar. Akhirnya, dia mulai memahami skala kejatuhannya. Dari mana kau tahu? Cerita itu sudah lama terkubur. Tidak ada yang seharusnya tahu. Wajah ibu mertuaku kehilangan semua ekspresi manusia, tidak mampu berdiri di atas kakinya yang gemetar, dia jatuh ke lantai parket yang mahal. Tidak ada lagi yang tersisa dari wanita sombong yang menyebutku benalu. Hanya seorang wanita tua yang ketakutan. Tidak ada yang terkubur, Bu Suryani. Bagi mereka yang menderita, 15 tahun terasa seperti satu hari. Aku berdiri di atasnya. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela menyoroti debu di udara, tetapi suasana di ruangan itu sendiri dipenuhi racun masa lalu. 15 tahun yang lalu, di perusahaan transportasi itu, suamimu adalah salah satu penyelenggara penipuan senilai 100 miliar. Tapi, karena takut terbongkar, dia menyalahkan semuanya pada bawahannya, Pak Sentosa. Benar, kan? Itu suamiku. Dia ingin melindungi keluarga. Dan demi melindungi keluarga sendiri, boleh menghancurkan keluarga orang lain? Pak Sentosa punya seorang putri remaja, sahabatku Maya. Aku mengeluarkan sebuah foto lama dari tasku, di mana tergambar Pak Sentosa muda dengan putrinya yang tersenyum. Ayah Maya dipecat dengan tidak hormat, kehilangan semua haknya. Dia tidak bisa mencari pekerjaan lain. Dia dicemooh. Akhirnya, karena tidak ingin menjadi beban bagi keluarga, dia bunuh diri. Suryani terisak pendek dan membuang muka. Apa ibu bisa bayangkan apa yang dialami Maya dan ibunya? Mereka diusir dari rumah. Ibunya bekerja di beberapa tempat sampai kesehatannya memburuk. Dan Maya terpaksa mengubur mimpinya untuk kuliah dan mulai bekerja. Dan apa yang ibu lakukan saat itu? Aku melangkah ke arahnya. Ibu memalsukan kematian suami ibu, menggambarkannya sebagai akibat kecelakaan kerja, menerima kompensasi dan asuransi yang sangat besar. Dengan uang kotor itu, ibu mengirim Aditya ke universitas bergengsi, membiayai magangnya di luar negeri, menciptakan reputasi elit untuknya. Sementara Maya bertahan hidup, ibu bergelimang kemewahan yang dibangun di atas kematian orang lain. Diam, tiba-tiba ibu mertuaku menjerit. Kami tidak punya pilihan. Seseorang harus menjadi korban, dan kenapa bukan karyawan rendahan yang mudah digantikan? Aditya itu jenius, dia butuh masa depan yang cemerlang. Nyawa seorang Sentosa tidak sebanding dengan kelingking anakku. Inilah dia. Esensi sejati keluarga ini. Keyakinan akan keistimewaan mereka sendiri dan penghinaan total terhadap kehidupan orang lain. Aku sengaja diam, membiarkannya bicara. Setiap katanya, setiap pembenarannya, direkam oleh alat perekam, menjadi bukti krusial untuk membuka kembali kasus 15 tahun yang lalu. Ibu salah besar dalam satu hal, Bu Suryani. Aku tersenyum dengan nada dingin. Apa ibu pikir aku kebetulan menikah dengan Aditya? Ibu mertuaku membeku. Tidak. Pada hari Maya menangis di pemakaman ayahnya, aku bersumpah. Bersumpah akan menemukan mereka yang telah merenggut kehormatannya dan menghancurkan hidupnya, dan aku akan menghancurkan mereka. Jangan-jangan kau dari awal. Ya, aku mengamati Aditya sejak hari pertama dia bekerja di perusahaan. Aku tahu orang sepertinya, yang menganggap dirinya istimewa, cepat atau lambat akan meledak dan menghancurkan dirinya sendiri. Aku hanya menunggu. Seluruh karierku, seluruh pengalamanku, adalah persiapan untuk momen ini, untuk menjatuhkan kalian dari puncak tertinggi dengan cara yang paling kejam. Jadi, perkenalan kita, pernikahan kita, semua itu demi balas dendam? Tidak. Aku siap melepaskan balas dendam jika Aditya menunjukkan cinta yang tulus padaku. Tapi dia memenuhi ekspektasi terburukku. Dia mulai berselingkuh, memperlakukanku seperti pembantu, menghinaku bersama ibu, dan kemudian mencoba membunuhku dan anak kami. Aku dengan lembut mengelus perutku. Di dalam anak ini mungkin mengalir darah kotormu, tapi di dalamnya juga mengalir darahku.
Aku akan mengajarinya bahwa kehormatan palsu yang dibangun di atas pencurian tidak ada artinya, dan aku akan mengembalikan semua yang telah kalian ambil dari ayah Maya. Dengan bunganya. Pada saat itu, seorang wanita masuk ke dalam rumah didampingi oleh polisi. Setelan yang tegas namun sederhana, wajah yang penuh tekad. Maya. Rina, terima kasih. Cukup. Maya mendekatiku dan menatap ibu mertuaku yang terbaring di lantai. Di matanya ada beban selama 15 tahun. Suryani. Saya Putri Sentosa. Saya telah menceritakan pada polisi semua yang telah Anda lakukan pada ayah saya, dan kami memiliki surat wasiat asli dari suami Anda. Ibu saya menyimpannya selama bertahun-tahun ini. Di sana dia menjelaskan secara rinci bagaimana Anda berdua menjebak ayah saya. Suryani mengerang tanpa suara dan lemas. Kebenaran yang disembunyikannya dengan rapat telah diungkap oleh putri korban dan menantu yang pendendam. Nah, Bu Suryani, Aditya akan dipenjara karena penggelapan, percobaan pembunuhan, dan peredaran narkoba. Anda karena keterlibatan dalam penipuan dan menyembunyikan bukti. Kemuliaan keluarga wirawan hari ini telah menjadi debu, kataku dengan dingin. Sekarang kalian akan membayar utang seumur hidup. Meskipun itu pun tidak akan cukup. Polisi mengangkat tubuh Suryani yang lemas dan menyeretnya keluar. Di ruang keluarga yang kosong, hanya tersisa aku, Maya, dan Pak Gunawan. Rina, tekadmu luar biasa, kata Gunawan pelan. Terima kasih, Pak Gunawan, tapi ini belum berakhir. Aku mengambil ponsel Aditya. Ada satu pesan yang belum terkirim, yang coba dia kirim tepat sebelum ditangkap. Pesan itu ditujukan bukan untuk Alina. Di sana tertulis nama kaki tangan Aditya yang sebenarnya. Melihat nama itu, aku merasakan hawa dingin menjalari punggungku. Di balik semua ini, ada orang lain. Suara sirene mereda, dan keheningan menyelimuti ruang keluarga. Aku, yang kelelahan, bersandar di sandaran kursi. Katarina, Anda baik-baik saja? Anda pucat sekali, Anda perlu berbaring. Dari belakang terdengar suara tenang dan penuh perhatian. Itu adalah Prasetyo, atasan Aditya, orang yang sama yang memarahinya di telepon. Dia menatapku dengan cemas, mengulurkan tangannya untuk menopangku. Matanya seolah-olah menunjukkan simpati yang tulus, tapi aku dengan lembut namun tegas menghindari tangannya. Pak Prasetyo, terima kasih sudah datang sepagi ini. Aku menggenggam lebih erat ponsel Aditya. Di layar, pesan yang belum terkirim itu berkedip merah. Tidak apa-apa. Saya khawatir tentang Anda dan calon bayi. Saya sangat menyesal orang seperti Aditya menjadi bawahan saya. Berikan ponselnya, saya akan menyerahkannya sebagai barang bukti. Perusahaan perlu memeriksa isinya. Dia dengan senyum lembut mencoba mengambil ponsel dariku, tetapi pada saat itu, di matanya aku melihat kilatan dingin seperti ular. Aku diam-diam mundur selangkah ke arah Maya dan Gunawan. Keheninganku menimbulkan sedikit kejengkelan pada Prasetyo, dan dari balik topeng keramahannya, racun mulai terlihat. Katarina, Anda tidak mendengar saya? Anda sedang syok. Anda, seorang wanita dari kampung yang hanya mengurus rumah tangga, sulit untuk memahami hal-hal seperti ini. Berikan ponsel dan flash disk itu. Ini demi kebaikan Anda sendiri. Wanita dari kampung yang hanya mengurus rumah tangga. Kata-kata yang sama yang begitu sering diucapkan Aditya. Pak Prasetyo, boleh saya bertanya satu hal? Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Pil-pil yang Aditya berikan pada Alina. Saya pikir dia membelinya dari situs ilegal. Tapi sebenarnya, Anda yang menyediakannya melalui koneksi Anda di industri farmasi, bukan? Otot di pipinya berkedut. Omong kosong apa yang Anda katakan? Bukan omong kosong. Ini pesan yang belum terkirim. Aditya mencoba mengirimkannya pada Anda sebelum ditangkap. Pak Prasetyo, seperti yang kita sepakati, saya akan menyalahkan semuanya pada istri saya. Asal-usul pil akan tetap rahasia. Segera transfer sisa 50 miliar ke rekening di luar negeri. Jadi, dalang penggelapan ini bukan hanya dia? Udara di ruangan menjadi tegang. Prasetyo tertawa pelan, melepaskan topengnya. Hah, tidak kusangka kau akan menggali sedalam ini. Ya, si bodoh Aditya itu merusak semuanya di saat-saat terakhir. Dia melonggarkan dasinya, dan menatapku seolah aku adalah sampah. Ya, akulah yang mengajari si bodoh itu cara menggelapkan uang. Aku yang menyarankannya untuk mencekoki Alina dengan pil. Seharusnya aku tetap di balik layar sementara dia menanggung semuanya. Dan kau bisa apa? Meskipun kau akuntan yang hebat, tapi melawanku, direktur departemen konglomerat terbesar, kau bukan siapa-siapa. Aku punya koneksi di mana-mana. Dia mendekat dan berbisik, serahkan buktinya baik-baik. Aku akan meninggalkan rumah ini untukmu dan uang untuk awal. Jika kau membuatku marah, bukan hanya kau yang akan lenyap,
tapi juga masa depan anak haramu. Paham, perempuan kampung bodoh? Ancaman yang mengerikan. Tapi aku kembali diam, hanya menatapnya dengan kasihan. Kenapa kau menatap seperti itu? Anda sangat mirip dengan Aditya saat kehilangan kendali. Aku menunjuk ke tabletku yang tergeletak di atas meja. Di layar, terlihat percakapan kami sedang disiarkan secara real-time ke suatu tempat. Apa itu? Kalangan elit yang sangat Anda takuti itu, sekarang mendengar setiap kata Anda. Pengakuan Anda sudah sampai ke tujuan. Benar, kan? Pak Gunawan. Dari belakang terdengar ketukan tongkat. Dari bayang-bayang, Gunawan keluar. Prasetyo, tidak kusangka kau akan menunjukkan wajah aslimu tepat di hadapanku. Sungguh mengecewakan. Wajah Prasetyo menjadi seputih kapur. Pak Gunawan, kenapa Anda di sini? Aku hanya mengujinya. Cukup bohongnya. 50 miliar yang akan kau transfer itu sudah dibekukan atas perintahku. Lutut Prasetyo lemas. Apa artinya? Semua. Karierku, uangku, semuanya hilang. Bukan hanya itu. Kasus peredaran narkoba ilegal sudah ditangani oleh BNN. Sepertinya, mereka datang menjemputmu. Di luar jendela, bukan mobil polisi yang berhenti, melainkan sebuah minibus hitam. Dari dalamnya keluar orang-orang berpakaian preman. Tidak, tidak mungkin. Prasetyo mencoba melompat keluar jendela, tetapi Maya menghalangi jalannya. Bukankah Anda yang 15 tahun lalu menghasut ayah Aditya untuk menjebak ayah saya? Rina telah menemukan bukti semua perbuatan gelap Anda. Prasetyo dibekuk dan diseret keluar rumah. Dari seorang atasan yang elegan, tidak ada lagi yang tersisa. Hanya seorang penjahat menyedihkan yang merengek memohon ampun. Semuanya telah berakhir. Ruang keluarga dipenuhi cahaya pagi. Rina, kau hebat, Maya memelukku. Terima kasih. Tapi masih ada satu urusan terakhir. Aku melihat ke lemari Aditya yang kosong. Di sana tergeletak sebuah kunci, yang selalu dibawanya. Kunci yang, aku rasakan, menuju ke rahasia terakhir dan terpenting dari cerita ini. Setelah malam yang penuh gejolak, keheningan menyelimuti ruang keluarga. Aku memutar-mutar sebuah kunci perak tua di tanganku, yang ditemukan di lemari Aditya. Dia selalu membawanya, menyebutnya kunci menuju kemuliaan dan kebesaran keluarga Wirawan. Rina, kunci apa itu? Tanya Maya penasaran. Dia percaya ini adalah tongkat ajaibnya, yang menjamin masa depan elitnya. Aku tersenyum dingin dan menatap Gunawan. Pak Gunawan, bisakah saya minta kotak itu? Gunawan mengangguk, dan asistennya meletakkan sebuah koper berat di atas meja. Seperti yang Anda minta, kata Rina, kami telah mendapatkan akses ke brankasnya di bank. Isinya ada di sini. Aku berbalik ke arah Suryani, yang atas permintaan Gunawan belum dibawa pergi. Dia duduk di lantai, menatapku dengan kebencian. Apalagi yang kau mau? Kunci itu milik Aditya. Pencuri, benalu, ulangku pelan. Ibu masih belum mengerti juga. Aku mengeluarkan akta jual beli properti dari koper. Rumah mewah ini, tempat ibu duduk sebagai nyonya rumah, yang katanya dibeli Aditya dan dia mengizinkanku tinggal di sini. Tahu siapa pemilik sebenarnya? Suryani membeku. Tentu saja Aditya, dia membayar uang muka, membayar cicilan KPR. Tidak, dia membayar sewa. Pemilik sebenarnya dari rumah ini adalah perusahaan pengelola aset pribadiku, M Solutions. Artinya, saya. Apa? Dunianya runtuh di depan matanya. Sementara ibu menertawakanku, aku, sebagai auditor profesional, berhasil mengelola aset. Rumah ini kubeli sebagai aset sitaan dengan harga murah. Aditya ingin pamer, tinggal di rumah mewah, dan aku mengizinkannya, dengan menyewakan rumahnya sendiri padanya dengan harga tinggi. Bohong, dia bilang ini rumahnya. Aku membiarkannya berpikir begitu. Dengan begitu, dia lebih mudah dikendalikan. Bu Suryani, ruang keluarga tempat ibu menyuruhku membawakan teh adalah ruang keluargaku. Dan kontrak sewanya sudah diputus. Sebentar lagi, ibu akan diusir dari sini sebagai penghuni ilegal. Wajah ibu mertuaku berubah ngeri, dia sadar bahwa dialah yang menjadi benalu di rumah menantunya. Dan sekarang tentang mengapa Aditya begitu menghargai kunci ini. Tentang rekaman yang tersimpan di brankas ini. Aku mengeluarkan sebuah amplop tua. Di dalamnya ada surat wasiat asli ayah Aditya dan hasil tes DNA. Ibu begitu bangga bahwa Aditya adalah pewaris yang layak dari keluarga Wirawan, tapi di dalam surat wasiat suami ibu tertulis, Aditya bukan anakku. Keheningan yang memekakkan menyelimuti ruangan. Apa yang kau katakan? Aditya adalah anak suamiku. Jeritnya. Tidak. 15 tahun yang lalu, ketika ibu menjalin hubungan dengan pimpinan itu untuk menutupi penipuan suami ibu, ibu hamil. Itulah,
Aditya. Suami ibu tahu segalanya. Dan sebagai balas dendam, dia sengaja mendidik Aditya sebagai seorang elit, tahu bahwa kesombongannya yang membengkak suatu hari akan menghancurkannya. Aku menatap lurus ke matanya. Semua kesombongan Aditya, kehausannya akan kekuasaan, semua itu adalah bagian dari perhitungan dingin suami ibu. Dia ingin putra dari pria yang dibencinya menghancurkan dirinya sendiri dengan cara yang paling memalukan. Aditya bukan seorang elite, melainkan hanya alat untuk balas dendam. Teriak Suryani, memegangi kepalanya. Seluruh hidupnya, seluruh perjuangannya demi kemuliaan keluarga ternyata adalah sebuah lelucon, sebuah drama kejam yang ditulis oleh suaminya. Akal sehatnya tidak tahan lagi. Dan sebagai penutup, Bu Suryani, hadiah dariku. Aku mendekatkan tablet ke wajahnya. Di layar, terlihat Aditya di ruang interogasi. Setelah mengetahui bahwa dia bukan seorang wirawan dan kehilangan segalanya, dia menatap kosong dan bergumam, aku ini elit. Aku tidak mungkin kalah dari seorang gadis. Aku adalah yang terpilih. Adit, rengek Suryani, mencoba menyentuh layar. Dia tidak akan pernah kembali ke masyarakat. Dan semua uang yang kalian curi, termasuk kompensasi dari penipuan 15 tahun yang lalu, akan dikembalikan dengan bunganya kepada satu-satunya ahli waris dari pihak yang dirugikan, Maya. Aku dengan ringan menyentuh pipi ibu mertuaku. Ingat kata-kata ibu? Seseorang harus menjadi korban, dan kenapa bukan orang rendahan? Aku mengembalikannya pada ibu, hidup ibu, Bu Suryani, hari ini telah berakhir. Dia, yang benar-benar hancur, dibawa pergi. Rina, apakah ini benar-benar akhir? Tanya Maya. Ya. Tapi di depanku masih banyak pekerjaan. Aku dengan lembut mengelus perutku. Di tanganku bukan lagi kunci, melainkan tiket pesawat, tiket menuju kehidupan baru. Aku sudah memikirkan nama untuk putraku. Aku tersenyum. Mendengarnya, Maya dan Gunawan awalnya terkejut, lalu tersenyum hangat. Tapi pada saat itu, ponselku bergetar lagi. Itu adalah pesan dari orang yang sudah ditangkap, penuh kebencian dan dendam. Ini belum berakhir. Kau akan menyesal seumur hidup telah membuatku marah. Notifikasi itu muncul di ponsel Aditya, yang masih kupegang. Itu adalah pesan yang dikirim dengan pengatur waktu. Aditya merencanakan sesuatu lagi? Tanya Maya cemas. Aku diam-diam membuka pesan itu. Di dalamnya ada tautan aneh dan teks, jika kau berkhianat, aku telah menanam bom di server utama perusahaan. Jika tidak kau batalkan melalui tautan ini, dalam 1 jam semua basis data klien dan informasi rahasia tentang pimpinan akan dipublikasikan di internet. Aku menuntut pembebasanku, atau aku akan menyeret semua orang bersamaku, termasuk Gunawan, Widodo, dan kau. Rendahan sekali. Widodo memerah, menggunakan reputasi perusahaan sebagai sandera. Tapi aku tidak khawatir. Sebaliknya, di bibirku muncul senyum kemenangan. Aditya, kau sampai akhir pun tidak bisa keluar dari perkiraanku. Aku menyalakan tabletku. Di layar, secara real-time, terlihat kerja program yang dianggap Aditya sebagai bom. Pak Gunawan, bom yang katanya ditanam Aditya ini, sebenarnya adalah server virtual yang secara diam-diam kuinstal di komputernya 3 bulan lalu. Server virtual? Ya. Dia menganggap dirinya peretas jenius. Aku sengaja menciptakan celah untuknya, yang melaluinya dia seolah-olah mendapatkan akses ke rahasia perusahaan. Dia dengan senang hati menelan umpannya, dan mulai rajin mengumpulkan informasi rahasia. Aku mengedipkan mata pada Maya. Tapi semua data rahasia yang dia curi itu adalah palsu, yang aku ciptakan sendiri. Widodo dan Gunawan saling pandang dengan takjub. Apa yang akan dia publikasikan sekarang adalah laporan pengeluaran fiktif dan daftar klien yang tidak ada. Dan di akhir setiap file, ada tanda tangan digital. Aku menekan sebuah tombol di tablet. Dan bersama dengan data ini, akan dipublikasikan video di mana dia sendiri mengaku telah memalsukannya untuk memeras perusahaan. Tombol yang dia anggap sebagai kartu truf terakhirnya ternyata adalah tuas guillotine yang dia aktifkan untuk dirinya sendiri. Luar biasa. Dia, pada dasarnya, melaporkan dirinya sendiri sebagai teroris, gumam Widodo. Ponselku berdering lagi. Itu adalah penyidik. Bu Katarina, tersangka Aditya tiba-tiba mengamuk di sini. Berteriak, sebentar lagi kalian semua tamat. Dunia akan tahu kebenarannya. Dan tertawa. Pak penyidik, sepertinya kebenarannya sudah dipublikasikan. Anda bisa memeriksanya. Aku mendengar suara ketukan keyboard. Beberapa detik kemudian, penyidik berkata, jadi, aku bukan korban yang dijebak istri, tapi peretas jenius yang mampu menghancurkan perusahaan. Sekarang aku akan mempublikasikan data palsu agar semua orang melihatnya.
Bu Katarina, ini kan pengakuan bersalah. Selain tuduhan percobaan pembunuhan, penggelapan, dan narkoba, atas kebaikannya sendiri, ditambahkan pula akses ilegal ke informasi, penghalangan kegiatan, dan pemerasan. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai, kataku dan mengakhiri percakapan. Nah, sekarang benar-benar selesai. Kesombongannya, keyakinannya pada status elitenya, dengan cara yang paling kejam telah menghancurkan dirinya sendiri. Pak Gunawan, bagaimana dengan janji Anda? Gunawan mengangguk puas dan mengeluarkan sebuah dokumen. Tentu saja. Sebagai imbalan atas bukti yang Anda berikan tentang penipuan 15 tahun yang lalu, perusahaan kami telah memutuskan untuk sepenuhnya memulihkan nama baik Pak Sentosa. Dia menyerahkan dokumen itu pada Maya. Maya, ayahmu akan dibayarkan semua gaji yang belum diterima, kompensasi, serta ganti rugi moral selama 15 tahun. Dan hari ini juga, di media bisnis terkemuka, akan dipublikasikan permintaan maaf resmi dengan sanggahan atas semua tuduhan. Maya mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar dan menangis terseduh-seduh. Ayah! 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 Akhirnya, ayah bisa pulang. Kegelapan yang menyelimuti seorang pria jujur 15 tahun yang lalu akhirnya sirna. Aku dengan lembut memeluk Maya, dalam hati berkata pada anakku, lihat, nak, inilah kekuatan yang sebenarnya. Tapi ketika sepertinya semuanya sudah berakhir, di pintu masuk terdengar suara wanita yang asing namun berwibawa. Wah! Sepertinya di sini sedang seru, ya. Aku berbalik dan melihat di ambang pintu seorang wanita tua yang sangat cantik dengan rambut beruban. Ibu, seru Widodo. Itu adalah ibunya, yang di kalangan bisnis dijuluki wanita besi, mantan kolega Gunawan dan satu-satunya orang yang mengetahui rahasia sejatiku. Wah, sepertinya di sini sedang seru, ya. Suara, yang seperti denting lonceng namun membuat darah membeku, memenuhi ruang keluarga. Di ambang pintu berdiri seorang wanita dengan rambut seputih salju yang tertata sempurna, mengenakan setelan Chanel biru tua yang tegas. Ibu, kenapa ibu di sini? Bukankah seharusnya ibu di villa? Widodo berdiri tegak, seperti murid yang ketahuan berbuat salah. Bahkan Gunawan pun meletakkan tongkatnya dan dengan hormat menundukkan kepala. Bu Ana, maaf tidak menyambut. Wanita ini adalah Ana, Ibu Widodo, pemimpin de facto seluruh konglomerat, legenda dunia bisnis. Dia perlahan masuk ke dalam ruangan, menatap Suryani yang terbaring di lantai dengan tatapan seperti melihat batu di pinggir jalan. Benalu, gadis kampung. Suryani, aku mendengar semua kata-kata yang kau lontarkan pada gadis ini. Suryani begitu ngeri hingga tidak bisa berkata apa-apa. Bu Ana, ini salah paham. Diam. Aku muak. Hanya dengan satu kata itu, ibu mertuaku membeku. Ana mendekatiku, dan wajah dinginnya melembut, dia memegang tanganku. Rina, kau hebat sekali. Ayahmu, penyelamatku dan seorang auditor legendaris, pasti akan bangga padamu di surga. Ibu, auditor legendaris? Ayah Katarina? Bisik Widodo. Ya. Ayahnya menyelamatkan perusahaan kita dan hidupku dari sebuah skandal bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah dermawan terbesar keluarga kita. Dan Rina sendiri? Lulusan universitas daerah? Jangan membuatku tertawa. Atas rekomendasiku, dia lulus dengan predikat cum laude dari sekolah bisnis terbaik di dunia dan mengelola semua aset pribadiku. Dia adalah penjaga kekayaan keluarga Widodo. Keheningan mencekam menyelimuti ruang keluarga. Suryani tanpa suara membuka dan menutup mulutnya. Jadi gadis ini, Rina. Ya, orang yang kau anggap rendahan dan pembantu, adalah salah satu penguasa sejati konglomerat ini, yang tidak akan pernah bisa kau jangkau. Ana melemparkan sebuah dokumen di depan ibu mertuaku. Suryani, jabatan yang didapatkan adityamu itu, kau pikir itu hasil jerih payahnya? Itu aku, atas permintaan Rina yang ingin membalas dendam untuk sahabatnya, sengaja menempatkannya di perusahaan kita dan membiarkannya menjadi sombong. Semua ini direkayasa demi hari ini. Suryani kehilangan kemampuan bicaranya dan, dengan mata terbelalak, jatuh pingsan. Seluruh kehidupan putranya, seluruh jalan elitenya, ternyata hanyalah panggung untuk balas dendam orang lain. Aku diam-diam menggenggam tangan Ana, aku tidak perlu berteriak atau bersukacita. Keberadaanku sendiri adalah hukuman paling kejam bagi mereka. Bu Suryani, bisikku di telinga tubuh yang tak sadarkan diri itu. Kehormatan yang begitu Anda lindungi tidak pernah ada, dan orang yang paling Anda benci, sebenarnya adalah tuan rumah Anda. Dia dibawa pergi oleh petugas medis. Aditya di penjara pasti sudah diberitahu bahwa seluruh hidupnya adalah tarian di telapak tangan istrinya. Ketika dia tahu bahwa status, asal-usul, dan bahkan bakatnya hanyalah dekorasi palsu, bagaimana kesombongannya yang membengkak akan runtuh? Memikirkannya saja membuat hatiku terasa lebih ringan. Rina, sekarang keadilan telah ditegakkan.
Pekerjaanmu selesai dengan sempurna, kata Ana. Terima kasih, tapi pekerjaan sejatiku baru saja dimulai. Matahari telah naik tinggi, menyirami dunia dengan cahaya keemasan. Semua mobil telah pergi. Di rumah hanya tersisa aku dan teman-teman setiaku. Aku mengelus perutku, merasakan detak kehidupan baru. Aku ingin memberikan anak ini kehidupan tanpa kebohongan. Kehidupan di mana dia akan menempuh jalannya sendiri, tanpa meremehkan siapapun dan tanpa takut pada siapapun. Benar. Sekarang, ayo pergi. Sarapan perayaan sudah menunggu kita di rumahku. Aku keluar dari rumah tempat aku tinggal selama bertahun-tahun, tapi yang tidak pernah menjadi milikku. Aku tidak menoleh ke belakang. Di depanku terhampar pemandangan kemenangan yang menyilaukan. 3 tahun. Kemudian, di luar jendela, di pesisir Bali, ombak berkilauan. Nama Wirawan, yang telah kubuang pada malam neraka itu, kini hanyalah kenangan lama yang kotor. Mama, lihat, bunga. Terdengar suara riang dari kotak pasir. Paulus, putraku. Kehidupan yang sama yang berjuang untuk dirinya sendiri di dalam perutku pada malam yang penuh gejolak itu. Benar, cantik sekali, Paul. Baunya seperti musim semi. Aku mendekat dan memegang tangannya yang kecil dan kotor karena pasir. Tiba-tiba, Maya mendekati kami, sahabat terbaikku, dan sekarang menjadi mitra di firma audit kami sendiri. Rina, maaf terlambat. Ada kabar? Dia mengangguk gembira. Ya. Banding terakhir mantan suamimu ditolak. Untuk penggelapan, narkoba, dan percobaan pembunuhan, dia mendapat hukuman maksimal. Dia dipenjara dengan keamanan maksimum dan masih berjuang dengan kenyataan bahwa dia bukan siapa-siapa. Status elitenya telah berganti menjadi nomor narapidana. Katanya, dia masih berteriak bahwa dia dijebak, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Alina, mantan selingkuhannya, setelah ayahnya tidak mengakuinya, menjalani pengobatan dari efek pil dan sekarang bekerja di sebuah pabrik kecil di kota kecil. Suryani, nasibnya lebih buruk, kata Maya dengan dingin. Kehilangan segalanya, dia tinggal di sebuah apartemen kecil untuk pensiunan lajang, sambil membayar kompensasi. Katanya, dia sepanjang hari berbicara dengan dinding, mengenang kemewahan masa lalu. Tetangganya menganggapnya gila. Ibu mertua, yang begitu takut akan kemiskinan dan kesendirian, adalah hasil yang setimpal. Aku diam-diam menutup mata. Maya, aku sangat senang kehormatan ayahmu telah dipulihkan. Terima kasih, Rina. Ketika aku membawa koran dengan sanggahan itu ke makamnya, hujan berhenti dan pelangi muncul. Aku tahu, dia bahagia. Di tangan Maya, ada sebuah majalah bisnis. Di sampulnya, di bawah judul Pemimpin Wanita Baru Indonesia, ada fotoku. Rina, kau bukan lagi barang yang perlu dilindungi. Selama 3 tahun ini, kau telah menyelamatkan banyak orang yang menghadapi ketidakadilan. Kau telah menjadi seorang ratu sejati. Ah, jangan begitu. Ratu apa? Aku hanya ingin menjadi ibu yang dibanggakan putranya. Ingin mengajarinya bahwa martabat tidak diperoleh dengan kebohongan, melainkan dengan kerja jujur. Aditya dan ibunya tidak pernah mengerti bahwa kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain hanyalah istana pasir. Rina, ada surat lagi dari Aditya, kata Maya. Tentu saja sudah kubuang tanpa kubaca. Aku tertawa. Benar. Kata-katanya, seperti dirinya, tidak lagi memiliki nilai apapun bagiku. Aku menatap cakrawala, di mana laut biru telah menelan semua masa laluku, baik rasa sakit maupun amarah. Sambil menggandeng tangan Paulus, aku berjalan maju. Matahari terbenam mewarnai jalan kami dengan warna jingga yang hangat, memberkati masa depan baru kami. Hidup selalu bisa dimulai kembali, jika dijalani dengan jujur, kuat, dan dengan cinta. Namaku Katarina, dan dengan bangga aku menyandang namaku, melangkah menuju cahaya.